Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu kembali di channel Anik Sofia. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Mari kita simak video ini sampai akhir. Sebelum kalian menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah, kalian perlu memahami langkah-langkah menyelesaikan soal sebagai berikut. Langkah pertama, pahami soal cerita dengan baik. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematikanya. Dan langkah ketiga, hitung dan selesaikan kalimat matematikanya. Setelah kalian memahami langkah-langkah menyelesaikan soal, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh 1. Seorang petani memanen 238 buah jeruk. Setelah diperiksa, buah jeruk yang dipetiknya ada 120 buah berukuran besar, 87 buah berukuran sedang, dan sisanya berukuran kecil. Berapa buah jeruk yang berukuran kecil? Dari contoh 1, kita dapat menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. 238 buah jeruk dikurangi 120 buah jeruk yang berukuran besar dikurangi lagi 87 buah jeruk yang berukuran sedang. Ini untuk mencari sisa buah jeruk yang berukuran kecil. Kemudian kita tulis penyelesaiannya. Kita tulis kembali angka-angkanya. 238 dikurangi 120 dikurangi 87 diperoleh hasil akhir sama dengan 31. Jadi buah jeruk yang berukuran kecil sebanyak 31 buah. Contoh 2, Lebaran tahun kemarin saat berkunjung ke kampung halaman ayahnya, Tika mendapatkan uang saku dari paman sebesar Rp35.000, dari neneknya sebesar Rp50.000, dan dari bibinya sebesar Rp30.000. Tika menggunakan sebagian uang saku tersebut untuk membeli jajan sebesar Rp17.000. Berapa sisa uang Tika sekarang? Dari contoh 2, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Kita tuliskan dahulu semua uang yang diperoleh oleh Tika, yaitu Rp35.000 ditambah Rp50.000 ditambah lagi Rp30.000. Kemudian kita kurangi dengan uang yang dibelikan jajan oleh Tika, yaitu sebesar Rp17.000. Dari sini kita tuliskan penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan angkanya saja, sama dengan 35.000 ditambah 50.000 ditambah lagi 30.000 dikurangi 17.000. Kita peroleh hasil akhirnya adalah sama dengan 98.000. Jadi
sisa uang 3 sekarang adalah Rp98.000. Contoh 3. Viko membeli 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 12 kelereng. Kelereng-kelereng tersebut dibagikan kepada 6 temannya dengan sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima oleh masing-masing teman Viko? Dari contoh 3, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Kita tuliskan 8 kantong dikalikan isinya yaitu 12 kelereng, kemudian dibagi 6 anak. Dari sini kita tuliskan penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya kita cukup menuliskan angka-angkanya saja. 8 dikali 12 dibagi 6 sama dengan kita selesaikan 8 kali 12 terlebih dahulu dengan memberi kurung. Kemudian baru nanti kita bagi 6. 8 kali 12 diperoleh hasil sama dengan 96. 96 ini kita bagi 6 dan hasil akhirnya adalah 16. Jadi banyaknya kelereng yang diterima masing-masing teman Viko adalah 16 kelereng. Contoh 4. Seorang pedagang mula-mula memiliki persediaan beras sebanyak 350 kg. Keesokan harinya ia membeli lagi 4 karung. Setiap karungnya berisi 20 kg beras. Siang hari ia menjual 148 kg. Berapa sisa persediaan beras yang dimiliki pedagang sekarang? Dari contoh 4, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Kita tuliskan persediaan awal beras yaitu 350 kg, ditambah kita tuliskan pembelian berasnya yaitu 4 karung, kita kalikan isi setiap karung yaitu 20 kg. Kemudian kita kurangi penjualan berasnya yaitu 148 kg. Selanjutnya kita selesaikan kalimat matematika yang telah kita tulis. 350 ditambah dalam kurung 4 dikali 20 dikurangi 148 sama dengan 350 ditambah kita selesaikan 4 kali 20 terlebih dahulu yaitu hasilnya diperoleh 80. Kemudian kita kurangi 148. Dari sini kita peroleh hasil akhirnya sama dengan 282. Jadi sisa persediaan beras yang dimiliki pedagang sebanyak 282 kg. Contoh 5. Pak Rahmat mempunyai 5 kandang ayam. Setiap kandang berisi 10 ekor ayam, di mana 4 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 2 butir.
Jika telur-telur tersebut ditempatkan ke dalam 3 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Dari contoh 5, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. 5 kandang kita kalikan dengan isi setiap kandang. Kita beri tanda kurung terlebih dahulu. 10 ayam kita kurangi 4 ayam jantan. Mengapa kita kurangi di sini? Untuk mencari jumlah ayam betina. Kemudian kita kalikan 2 telur setiap ayam betina. Terakhir kita bagi 3 wadah. Dari sini kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Sama dengan 5 dikali 10 dikurangi 4 dikali 2 dibagi 3. Sama dengan 5 dikali 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Kita tulis 6 dikali 2 dibagi 3. Di sini kita selesaikan. 5 dikali 6 hasilnya 30. Kita kalikan hasilnya dengan 2, diperoleh hasil 60. Terakhir kita bagi 3. Jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 20 butir. Contoh 6. Angga mendapatkan 7 buku tulis dari sekolah. Sebanyak 4 buku tulis terdiri atas 36 halaman dan sisanya terdiri atas 54 halaman. Berapa jumlah keseluruhan halaman buku yang diperoleh Angga? Dari contoh 6, kita bisa menuliskan kalimat matematikanya sebagai berikut. Kita beri tanda kurung. Untuk tanda kurung pertama kita isi dengan 4 buku dikalikan 36 halaman. Mengapa 4 buku? Dari soal ada 4 buku tulis terdiri atas 36 halaman. Kemudian kita tambahkan, kita beri kurung kecil 7 dikurangi 4 buku untuk mencari sisa buku yang terdiri atas 54 halaman. Kita tuliskan 7 dikurangi 4 buku dikali 54 halaman untuk tanda kurung kedua. Dari sini kita bisa menyelesaikan kalimat matematikanya. 4 dikali 36 ditambah 7 dikurangi 4 dikali 54 sama dengan 4 dikali 36 hasilnya 144 ditambah 7 dikurangi 4 3 hasilnya kita kali 54 sama dengan 144 ditambah hasil dari 3 kali 54 yaitu 162. Terakhir kita selesaikan 144 ditambah 162 sama dengan 306. Jadi, banyaknya halaman buku yang diperoleh Angga adalah 306 halaman. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan teruslah semangat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.